Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Apapun situasi hidupmu, tetaplah bersukacita, karena Tuhan Maha Baik. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Dalam bacaan Injil pada hari ini sungguh suatu pengalaman iman yang luar biasa. Maria Magdalena meninggalkan ketakutannya pada saat itu untuk pergi ke kubur Yesus. Ketika Yesus wafat, banyak orang yang ketakutan. Tapi Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dia berjuang untuk menemui Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Dalam duka cita, dalam pergumulan, dalam persoalan yang berat, apakah kita terus datang mencari Dia, mau berjumpa dengan Dia? Ada satu kerinduan mendalam untuk bertemu dengan Tuhan. Maka dalam kisah tadi, Maria akhirnya melihat Yesus yang bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Anda mungkin tahu siapa Maria Magdalena. Dia dianggap orang berdosa, tapi dia menjadi murid yang setia sampai di bawah kaki salib Yesus. Kita juga mungkin orang berdosa. Kita punya kelemahan, kegagalan, dosa-dosa di masa lalu. Tapi mari kita bangkit seperti Maria Magdalena. Kita tidak terus-menerus duduk dalam dosa, tapi kita harus keluar dari dosa, mendengarkan sapaan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita, lalu memperbaharui hidup kita
lalu mengikuti Yesus dengan setia sampai kita menutup mata seperti Maria Magdalena sampai di bawah kaki salib Yesus. Dia tetap setia mengiringi Yesus. Suatu pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Pengalaman disapa oleh Tuhan, pengalaman diselamatkan oleh Tuhan, akhirnya membuat Maria Magdalena merasakan bahwa Allah sungguh baik. Apakah kita juga merasakan demikian, Bapak Ibu? Dalam situasi keterpurukan kita, ada tangan-tangan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang setia meneguhkan iman kita, agar kita tetap setia kepada Tuhan, berharap kepadanya, dan tidak menjauhkan diri kita daripadanya. Mari, kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita mau terus mewartakan bahwa Dia Allah yang bangkit, Allah yang setia mendampingi kita. Allah yang tahu pergumulan hidup, kesedihanmu. Allah tahu, Bapak Ibu. Maka Dia akan memberikan sukacita. Berharaplah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang meneguhkan imanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tambahkan iman kami, agar dalam ketakutan, agar dalam persoalan, kami justru terus datang mencari Engkau, sumber segala-galanya bagi kami. Berkatilah kami sepanjang hidup kami hari ini, keluarga kami, orang-orang yang kami janjikan doa bagi mereka. Curahkanlah rahmat-Mu bagi kami semua. Berkatilah juga orang-orang sakit dengan rahmat kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.